Gaza, sebuah kota yang sering kali dihantui oleh suara ledakan dan deru pesawat tempur. Namun, kali ini suasana berbeda. Bulan Ramadan datang dengan nuansa yang lebih tenang, meski tetap ada jejak-jejak ketegangan yang terasa. Selama beberapa hari terakhir, gencatan senjata antara Israel dan Palestina memberikan sedikit ruang bagi warga Gaza untuk merasakan kedamaian yang sangat langka dalam hidup mereka. Ramadan selalu menjadi waktu yang penuh berkah ketika umat Muslim di Gaza berkumpul bersama keluarga untuk berbuka puasa. Meskipun tantangan hidup di tengah blokade dan ketidakpastian masih menghantui, bulan suci ini membawa momen untuk berbagi, berdoa, dan berharap. Ketenangan malam ini adalah sebuah anomali, sebuah peluang langka yang memberikan warga Gaza sedikit rasa aman di tengah bayang-bayang konflik yang tak kunjung reda. Namun, meski ada kedamaian sementara, hidup di Gaza tetap penuh dengan ketidakpastian. Setiap harinya, warga Gaza terus menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa gencatan senjata ini bukanlah akhir dari perjuangan, tapi untuk sesaat, mereka bisa merasakan sesuatu yang sederhana, kehidupan yang normal, meski hanya dalam beberapa hari. Malam ini, suasana Ramadan terasa berbeda. Tidak ada suara siren, tidak ada guncangan bom. Gaza, untuk sesaat, mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Keluarga-keluarga berkumpul, berbagi makanan, dan merayakan kebersamaan dalam keadaan yang penuh syukur. Beberapa bulan lalu, di sebuah sudut barak militer Israel, seorang tentara muda bernama Jason menjalani perjalanan hidup yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Bagi banyak orang, perubahan besar dalam hidup seperti yang dialami Jason adalah sesuatu yang jarang terjadi, apalagi di tengah ketegangan yang melanda Timur Tengah. Jason, yang telah melayani selama beberapa tahun di militer Israel, selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, di tengah pertemuan antara tentara Israel dan Palestina, ia bertemu dengan seorang pria Palestina yang berbeda dari yang ia bayangkan. Namanya Yusuf. Mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan, agama, dan kedamaian. Yusuf, dengan kesabaran dan sikapnya yang ramah, mengenalkan Jason pada Islam. Setelah pertemuannya dengan Yusuf, Jason merasa tertarik untuk lebih dalam mempelajari Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, berbicara dengan teman-teman Muslim yang ia temui, dan perlahan mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, jalan yang ia pilih tidak mudah. Banyak rekan-rekannya di militer yang skeptis, dan bahkan merasa terancam dengan pilihannya untuk memeluk Islam. Meski menghadapi banyak rintangan, Jason tidak menyerah. Ia mulai berbicara dengan lebih banyak tentara, membagikan pengetahuannya tentang Islam. Perlahan, pandangan mereka mulai berubah. Mereka melihat sisi lain dari agama yang selama ini hanya mereka ketahui dari media dan perang. Suatu hari, ketika Ramadan datang dan suasana di Gaza mulai terasa lebih tenang berkat gencatan senjata, Jason memiliki ide yang sangat tidak terduga. Bagaimana jika kita, para tentara Israel, mengadakan aksi memberi buka puasa kepada warga Gaza? Sebuah tanda bahwa kita ingin menunjukkan sisi kemanusiaan, bukan hanya peperangan. Tantangan terbesar datang ketika Jason mengusulkan ide tersebut kepada para komandan. Beberapa dari mereka awalnya skeptis, namun ketika mereka melihat begitu banyak tentara yang mendukung ide tersebut, mereka mulai mempertimbangkan untuk melakukannya. Ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa kedamaian itu mungkin. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ribuan tentara Israel, yang sebelumnya dikenal sebagai musuh bagi banyak warga Gaza, datang membawa makanan dan berdoa agar kedamaian bisa terjalin. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Kedamaian dimulai dengan aksi kecil yang penuh makna. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sebuah suasana yang penuh dengan kehangatan dan harapan mengisi udara di Gaza. Ribuan tentara Israel yang sebelumnya dikenal sebagai musuh, kini berkumpul dengan satu tujuan, memberikan buka puasa kepada warga Gaza.
Tugas-tugas yang biasa mereka jalani di medan perang, kali ini digantikan dengan kerjasama yang penuh kemanusiaan. Mereka menyiapkan makanan, mengatur meja, dan bekerja bahu-membahu dengan warga Gaza yang datang untuk membantu. Sebagian besar tentara Israel yang hadir dalam acara ini tidak tahu apa yang diharapkan. Bagi mereka, ini adalah pengalaman yang sangat baru. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tentara Israel yang memasak, menata meja, dan bahkan membagikan makanan, tidak lagi merasa seperti bagian dari konflik. Mereka merasa menjadi bagian dari sebuah momen besar, sebuah tindakan kemanusiaan yang langka. Saat matahari mulai terbenam, momen yang penuh emosi tiba. Tentara Israel dan warga Gaza yang sebelumnya terpisah oleh tembok kebencian, kini duduk berdampingan. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Di salah satu meja, seorang tentara Israel mendekati seorang pria tua dari Gaza. Warga Gaza itu duduk di meja yang dipenuhi dengan makanan, tampak terharu. Tentara itu menawarkan segelas air dengan tangan yang gemetar, dan pria tua itu memandangnya dalam diam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini hanya sedikit air untuk berbuka puasa." Pria Gaza menerima gelas itu, memandang tentara tersebut, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, tapi apa yang lebih penting, kamu memberi kami lebih dari sekadar air. Kamu memberi kami harapan." Tentara Israel itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya berharap ini bisa membawa sedikit kedamaian." Di meja lainnya, seorang tentara Israel berbicara dengan seorang ibu Gaza yang anak-anaknya tengah bermain di sekitarnya. Ibu itu dengan wajah penuh luka dan kebijakan bercerita tentang masa-masa sulit yang dia lalui. Meski perasaan terluka itu masih ada harapan yang perlahan muncul dalam dirinya. Seorang ibu Gaza memandang anak-anaknya yang sedang bermain di sekitar meja berbuka puasa. Dengan suara penuh emosi, ia berkata, "Anak-anak ini, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya ingin hidup dalam kedamaian." Tentara Israel yang berdiri di dekatnya mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan hati, "Saya juga ingin mereka merasakannya. Kedamaian, mungkin ini adalah langkah pertama." Ibu Gaza mengusap air matanya, lalu berkata dengan penuh harapan, "Kami tak tahu apakah dunia akan berubah, tapi setidaknya kita bisa mulai dari sini." Saat suara azan terdengar, mereka semua berhenti sejenak, saling menatap satu sama lain. Saat itulah mereka semua mulai berbuka puasa bersama, dalam keheningan yang penuh makna. Tak ada lagi tembok pemisah antara mereka. Hanya ada rasa kebersamaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berbuka, banyak di antara mereka yang mulai berbicara lebih banyak, saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Meskipun ada air mata, tawa pun terdengar. Mereka berbicara tentang kehilangan, tentang masa depan yang lebih baik. Tidak ada lagi rasa permusuhan, hanya ada keinginan untuk memahami satu sama lain. Hari itu berakhir dengan pelukan, senyuman, dan janji tidak terucapkan untuk terus berusaha mencari kedamaian. Meskipun masih ada banyak tantangan, mereka tahu bahwa momen ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin kedamaian tidak akan datang dalam semalam, tapi hari ini mereka telah mengambil langkah pertama bersama-sama. Setelah kegiatan buka puasa bersama itu berakhir, suasana di Gaza tetap terasa berbeda. Ada sesuatu yang terbangun di hati banyak orang yang hadir, bukan hanya warga Gaza, tetapi juga para tentara Israel yang terlibat. Mereka mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar aksi kemanusiaan. Sesuatu yang mengubah pandangan mereka tentang dunia, tentang hidup, dan tentang agama. Di Barak, beberapa tentara Israel yang ikut serta dalam acara tersebut berkumpul untuk berbicara tentang pengalaman mereka.
Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan damai yang mereka rasakan saat berbuka puasa bersama warga Gaza. Ada sesuatu dalam hati mereka yang tergerak, dan mereka merasa perlu untuk mencari lebih dalam lagi. Beberapa hari setelah acara itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa tentara Israel yang hadir dalam acara buka puasa bersama memutuskan untuk mengubah hidup mereka. Mereka merasa bahwa jalan menuju kedamaian sejati adalah dengan memeluk Islam. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka mengambil langkah besar itu, mengucapkan syahadat, menjadi Muslim. Bagi Jason, melihat teman-temannya memeluk Islam adalah sebuah kemenangan yang tak ternilai. Apa yang dimulai dengan satu tindakan kecil, berbuka puasa bersama, telah mengubah hidup mereka. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang membuka hati dan pikiran, tentang melepaskan kebencian yang selama ini mengikat mereka. Di Gaza, kabar tentang beberapa tentara Israel yang memeluk Islam tersebar cepat. Banyak warga Gaza merasa terharu, tidak hanya karena mereka berbuka puasa bersama dengan tentara Israel, tetapi karena mereka menyaksikan perubahan yang lebih besar, perubahan hati yang mengarah pada perdamaian yang sesungguhnya. Mereka tahu bahwa langkah kecil ini bisa menjadi sebuah harapan baru, tidak hanya untuk Gaza, tetapi untuk seluruh dunia. Seorang warga Gaza menatap sekeliling, melihat kebersamaan yang terjalin di antara mereka. Dengan penuh perasaan, ia berkata, "Kita tidak hanya berbagi makanan, kita berbagi harapan." Apa yang terjadi hari itu adalah sebuah tanda bahwa perdamaian mungkin lebih dekat daripada yang kita kira. Jason berdiri di sampingnya, menatap dengan harapan yang sama, dan menjawab, "Semoga apa yang kita mulai di sini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar di seluruh dunia." Ketika semua mata terarah pada masa depan, satu hal yang pasti, kedamaian tidak datang dengan kekuatan, tetapi dengan hati yang terbuka. Dan hari itu di Gaza, mereka telah memulai langkah pertama menuju perdamaian. Setelah acara buka puasa bersama itu, suasana di barak tentara Israel berubah. Tak lama setelahnya, kabar mengejutkan mulai terdengar di kalangan kami. Tentara Israel yang ikut terlibat dalam kegiatan itu, banyak yang memeluk Islam. Apa yang awalnya tampak seperti sebuah kebetulan, ternyata menjadi sebuah kenyataan yang tak terduga. Kami yang semula hanya terhubung oleh tugas, kini menemukan diri kami terhubung oleh pemahaman yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui batas-batas agama dan kebangsaan. Di tengah malam yang sunyi, di bawah langit berbintang, saya bisa merasakan perubahan itu. Kami yang dulu hanya saling mengenal sebagai sesama tentara, kini duduk bersama, berbagi pemikiran dan perasaan yang jauh lebih dalam. Kami berkumpul di ruang kecil di barak, tempat kami mempelajari Al-Quran dan berbicara tentang apa yang baru saja kami alami, tentang kedamaian yang kami temukan, tentang rasa damai yang begitu dalam, meskipun kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Salah seorang tentara yang baru saja memeluk Islam berkata dengan penuh kekaguman, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dulu, aku hanya melihat Islam sebagai sesuatu yang jauh, selalu dikaitkan dengan kekerasan. Tapi sekarang, setelah aku belajar lebih dalam, aku merasa ini bukan apa yang aku bayangkan sama sekali." Jason yang telah lama memeluk Islam hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. "Saya juga dulu berpikir seperti itu," katanya. "Saya kira Islam adalah agama yang penuh dengan konflik, seperti yang sering saya dengar di media. Tapi setelah mempelajari lebih dalam, saya tahu bahwa agama ini mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, untuk mencintai sesama manusia, tidak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal." Malam itu, kami tidak hanya berbagi pemahaman tentang agama, tetapi juga tentang kedamaian yang datang dari hati. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi perasaan curiga. Yang ada hanya rasa persaudaraan yang tumbuh, persaudaraan yang lahir dari hati yang sama.
dari pemahaman yang baru. Namun, kabar ini tidak hanya terdengar di dalam barak kami. Warga Gaza mulai mendengar tentang perubahan ini. Di jalan-jalan Gaza, orang-orang mulai berbicara dengan penuh semangat. Mereka berbicara tentang tentara Israel yang memeluk Islam, tentang bagaimana kami kini datang bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang ingin belajar dan berbagi kedamaian. Seorang warga Gaza mengatakan dengan penuh haru, "Tahukah kamu, beberapa tentara Israel sudah masuk Islam. Mereka bahkan datang untuk belajar dan berbicara dengan kami. Ini luar biasa." Warga lainnya menambahkan, mungkin ini adalah awal dari perubahan besar. Jika mereka bisa melihat kedamaian dalam Islam, mungkin kita juga bisa melihat kedamaian di antara kita. Saya mendengar percakapan ini dari jauh, dan saya tahu bahwa ini lebih dari sekadar berita. Ini adalah tanda, sebuah harapan. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, suatu perubahan yang kami semua dambakan. Beberapa malam setelahnya, lebih banyak tentara Israel yang datang untuk berbuka puasa bersama warga Gaza. Mereka tidak datang sebagai tentara yang terlibat dalam sebuah misi, tetapi sebagai manusia yang ingin berbagi, ingin membangun hubungan yang lebih baik. Setiap kali mereka datang, rasanya seperti sebuah langkah kecil menuju kedamaian. Sebuah langkah kecil yang menunjukkan bahwa meskipun kami datang dari dunia yang berbeda, kami semua bisa belajar untuk hidup berdampingan. Pada suatu malam yang tenang, setelah acara berbuka puasa selesai, Jason berjalan bersama beberapa tentara lainnya di sepanjang jalan Gaza. Mereka berbicara dengan warga, merasakan kedamaian yang baru tumbuh di antara mereka. Jason berujar dengan penuh harapan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya percaya bahwa ini adalah awal yang baik. Saya bisa melihat perubahan di mata kalian, dan itu memberi saya harapan." Sementara itu, di ruang belajar kecil di barak, lebih banyak tentara Israel mulai berkumpul. Mereka mempelajari Al-Quran, mendalami ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian. Seorang tentara berkata, "Aku merasa seperti baru terlahir. Saya tidak pernah tahu apa yang saya cari. Tapi setelah memeluk Islam, saya merasa menemukan kedamaian yang sejati. Semakin banyak kami yang datang bersama untuk berbagi pemahaman, dan semakin dalam pula ikatan yang terjalin. Kami tidak hanya berbagi makanan atau waktu, tetapi juga harapan. Harapan bahwa apa yang kami mulai di sini, di Gaza, di tengah suasana yang penuh dengan ketegangan, akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menginspirasi dunia." Saya teringat kata-kata seorang warga Gaza yang kami temui beberapa hari lalu. "Kami tak tahu apakah dunia akan berubah, tapi setidaknya kita bisa mulai dari sini." Malam itu, saya merasakan bahwa perubahan itu memang sedang terjadi. Mungkin lambat, mungkin kecil, tetapi dengan setiap langkah yang kami ambil, kedamaian itu semakin terasa. Dan saya percaya, apa yang kami mulai di sini, di Gaza, mungkin suatu saat nanti bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar di seluruh dunia.